أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan lagi yang akan kita cari tahu jawabannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun saya untuk dapat memberikan jawaban sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita akan mengambil dan akan membahasnya melalui pembahasan bagaimana para ulama dulu membicarakan dan juga memfatwakannya. Pertanyaannya begini. Bolehkah wanita itu mengantarkan jenazah dan ikut memakamkan orang-orang yang sudah meninggal? Apakah itu orang tuanya, suaminya mungkin, atau anak-anaknya? Yang kita bahas adalah khusus kaum wanita muslimah tentunya. Nah, penting untuk kita ketahui bersama-sama bahwa mengantarkan dan memakamkan jenazah itu bagian dari fardu kifayah. Mulai dari memandikannya, lalu kemudian mengkafankannya, mensolatkannya, hingga mengantarkan dan sampai rampung memakamkannya. Tidak tanggung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seorang Muslim yang dia mensolatkan jenazah, dia lalu mengantarkan ke pemakaman hingga rampung prosesi pemakaman, dia mendapatkan 2 qirot pahala. Sahabat bertanya, apa itu qirot? Qirot itu adalah seperti gunung Uhud. Kalau 2 berarti 2 gunung Uhud, seperti itu pahalanya. Ini kalau kita lihat dari sisi pahalanya. Nah, bagaimana sekarang kalau ada kaum wanita justru ikut gerumbiuan ke makam, mengantarkan jenazah? Satu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentunya sangat sahih meneliti satu riwayat Ibunda Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat nuhina anittiba'il janaizi. Kata Ibunda Ummi Atiyah, kami dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti, mengantarkan dan sampai prosesi ke pemakaman. Kami dilarang. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita itu dilarang ikut mengantarkan dan mengikuti prosesi pemakaman. Sekali lagi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang. Lalu kemudian larangan itu dikampanyekan oleh Ibunda Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Tentunya agar kaum muslimah, ya, kaum wanita, kaum mukminat, muslimat mengikuti jejak langkahnya, yang tidak ikut gerumbiuan ke makam saat ada siapapun yang meninggal, orang-orang yang dikasihi dan dicintainya. Sekali lagi, dilarang. Ibunda Ummi Atiyah sebagai juru kampanyenya untuk mengkampanyekan larangan ini. Nah, siapa yang meninggal? Siapapun yang meninggal. Apakah yang meninggal itu orang tuanya, suaminya, atau anak-anaknya? Nah, sampai di mana mengantarkannya? Cukup. Para ulama menyebutkan cukup kaum wanita itu mengantar jenazah orang yang meninggal sampai halaman rumah duka. Nah, kalau disolatkannya di masjid bagaimana? Ya, sampai di halaman rumah saja sudah cukup. Justru yang lebih besar mengikuti sholat jenazahnya. Tentunya kalau memang di masjid ya digelar di masjid. Tapi sebaiknya bagi kaum wanita mensolatkan jenazah itu di rumah duka. Itu yang lebih efektif dan lebih menjaga dirinya dari
fitnah. Terlebih bagi kaum wanita yang statusnya di sini ditinggal meninggal oleh suaminya. Bagaimana sang istri? Sang istri lebih-lebih ditekan lagi untuk tidak diperkenankan mengikuti prosesi pemakaman, juga mengantarkannya tentunya. Mengapa? Karena sejak detik pertama suaminya meninggal, bagi seorang wanita muslimah statusnya janda dan berkewajiban menjalankan satu ritual istimewa, satu ritual yang sangat-sangat mulia, dan ini akan menjaga keluhuran derajat dan kehormatannya tetap utuh. Apa itu? Iddah. Menjalankan iddah. Iddah itu simpelnya adalah dia menjalankan satu prosesi masa duka, menunjukkan kedukaannya, bukan sekedar itu, untuk membersihkan rahimnya dari potensi adanya nutfah atau air mani yang tersisa dari suaminya. Seberapa lama? Arba'ata ashhuri wa asra. Allah menyebutkan durasi atau masa iddah bagi kaum wanita muslimah yang ditinggal meninggal oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Maka bayangkan kalau ikut mengantarkan, kalau ikut sampai ke kuburan, berarti melanggar etika ini, melanggar aturan ini. Maka kaum wanita yang ditinggal meninggal suaminya, saya yakin andaikan ditanya dan bisa menjawab suami jenengan yang sudah meninggal ikut ke kuburan atau ada di rumah, saya yakin lebih bahagia kalau istrinya yang solihah itu tetap berada di rumahnya, tidak ikut ke kuburan, tidak ikut ke pemakaman. Nah, yang terakhir, kenapa wanita itu dilarang mengantarkan, turut serta mengantarkan dan mengikuti prosesi pemakaman? Tentu tidak ada urgensinya. Sekali lagi, tidak ada urgensinya. Yang ada hanyalah fitnah. Yang ada adalah berkumpul mungkin desek-desekan laki perempuan. Di situ tentu menjadi minoritas. Nah, yang sangat urgen adalah kaum laki-laki. Wanita tidak mungkin dimintai nyangkul tanah. Tidak mungkin wanita itu diminta suruh menurunkan jenazah, lalu melepas tali kain kafannya, pocongnya, mengadzankan, mengikomahkannya, nyangkul, tidak mungkin. Yang ada adalah fitnah. Terlebih kalau ikut ke pemakaman malah bersolek, menor, dan begini dan begitu, serba hitam, dilengkapi dengan kacamata hitam, tidak ada, kecuali di situ sekali lagi action. Dan inilah fitnahnya. Dan ini yang menjadi alasan kuat mengapa kaum wanita itu mestinya duduk manis di rumah duka, duduk manis di rumah saja, tidak usah ikut ke pemakaman. Tidak usah ikut ke pemakaman. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat menuntun wanita-wanita mulia di rumah kita untuk tidak mengikuti prosesi pemakaman. Dan mudah-mudahan bagi jenengan semua kaum wanita muslimah salihah, Allah Subhanahu wa ta'ala utuhkan hidayah dan taufiknya sehingga dapat menahan diri tidak mengikuti prosesi pemakaman siapapun yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.